Terima kasih banyak. Senang sekali bisa berada di sini. Saya menyaksikan banyak khotbah kebaktian kebebasan beragama di gereja village ini. Saya menyukai programnya, jadi saya sangat senang berada di sini untuk berbicara. Jadi, mari kita bicara tentang berpikir kritis, keterampilan dasar untuk hidup. Jadi seperti yang Dr. Fine sebutkan, saya seorang pengacara berlisensi. Dan saya praktik selama 19 tahun sebelum memulai bisnis saya sendiri. Dan saya ditanya, mengapa Anda memutuskan untuk menjadi pengacara? Dan harus saya katakan, orang tua saya mengajari saya cara berpikir kritis. Dan setiap hari Sabat, saya dibesarkan sebagai Masehi Advent hari ke-7, meskipun saya keluar dari gereja selama bertahun-tahun. Saat saya dibesarkan sebagai Masehi Advent hari ke-7, ayah saya dan saya menghabiskan sore hari untuk membahas apa yang dibicarakan oleh pendeta. Jadi kami memperdebatkan agama, filsafat, hal-hal yang terjadi pada masa itu. Dan dia benar-benar membuat saya berpikir tentang banyak hal. Dan mengajukan pertanyaan menyelidik dan mengajari saya bagaimana berpikir kritis. Dan kami berdebat bolak-balik sehingga saling memberi menerima dan bertukar. Perdebatan yang benar-benar menyalakan api saya untuk menjadi pengacara dan benar-benar membuat saya ingin pergi ke sekolah hukum. Jadi saya berterima kasih padanya untuk itu. Jadi, ini adalah pelayanan saya. Reflection 1317 cbdcwatch.substack.com. Seperti yang dikatakan Dr. Fine, saya kembali ke gereja selama pandemi. Karena saya melihat nubuatan sedang tergenapi di depan mata kita. Dan saya memantau bank sentral dan saya dapat melihat apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar, selama pandemi, mulai meningkatkan hal CBDC ini, bank sentral mata uang digital. Dan itu adalah instrumen yang sempurna penegakan hukum, kontrol yang diinginkan oleh binatang itu. Maksud saya, ini adalah alat yang mungkin diinginkan oleh kedua binatang itu. Inilah itu, tidak seorang pun dapat menjual-membeli, bagaimana mereka bisa melakukannya? Melalui CBDC, dan itulah yang akan kita bicarakan besok. Jadi, mari kita bicara tentang hikmat dan pertimbangan. Tuhan ingin berperkara dengan kita. Ia memberitahukannya di dalam Alkitab, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Dan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah ingin berperkara dengan kita dan Ia ingin agar kita memiliki pikiran yang sehat. Dan Ayub berkata dalam Ayub 13 ayat 3, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Jadi, kita ingin berperkara dengan Allah dan Ia ingin berperkara dengan kita. Dan Allah ingin kita memiliki hikmat. Amsal 4 ayat 5-7 berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi, apa saja ciri-ciri seorang pemikir yang kritis? Seorang pemikir kritis menghargai kejelasan dan ketepatan. Peka terhadap kesalahan berpikir. Jujur secara intelektual dan ini sangat penting. Sayangnya, Anda tidak melihat banyak hal seperti itu akhir-akhir ini. Seorang pemikir kritis menerima kritik terhadap keyakinan. Dan terbuka untuk merevisi keyakinan berdasarkan penyajian fakta. Berpikir secara independen. Dan juga berusaha untuk mengetahui kebenaran. Jadi, mari kita bicara tentang perlunya keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis sangat penting dan benar-benar memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, akademis, dan profesional. Dan mari kita bahas beberapa alasan mengapa keterampilan berpikir kritis itu penting. Pemecahan masalah. Dengan keterampilan berpikir kritis, kita dapat menganalisis masalah, mengenali solusi yang mungkin dan membuat keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan. Berpikir kritis menolong kita mengakses informasi, menimbang pilihan yang berbeda dan membuat keputusan yang beralasan. Dan itu membantu kita dengan komunikasi yang efektif. Pemikir kritis dapat mengartikulasikan pemikiran mereka dengan jelas dan persuasif. Mereka dapat mengekspresikan ide, mendengarkan secara aktif, terlibat dalam dialog membangun. Dan mempercepat komunikasi yang lebih baik dalam berbagai situasi. Menganalisis informasi. Hal ini sangat penting dalam berpikir kritis. Berpikir kritis memberi kita kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas dan relevansi informasi. Hal ini memampukan kita untuk membedakan antara fakta dan opini, mengidentifikasi bias, dan memahami data. Pembelajaran dan adaptasi. Berpikir kritis melibatkan mempertanyakan asumsi, mencari bukti, dan terbuka terhadap ide-ide baru, yang mana sangat penting. Dan kemampuan beradaptasi ini sangat penting dalam dunia yang berubah dengan cepat. Kesuksesan karir. Perusahaan menghargai keterampilan berpikir kritis karena ini berkontribusi pada pemecahan masalah, inovasi, dan pengambilan keputusan yang efektif di tempat kerja. Dan individu dengan keterampilan berpikir kritis yang kuat seringkali lebih siap untuk peran kepemimpinan.
Jadi, sangat penting untuk menjadi pemikir kritis yang baik. Jadi kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukannya. Keterampilan membangun pemikiran kritis kita. Berpikir kritis bukanlah cara alamiah kita berpikir. Namun ini sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih baik, seperti otot. Semakin Anda melatih otot itu, Anda mulai melihat sesuatu secara berbeda dan benar-benar menyelidiki. Mengapa mereka mengatakan hal ini? Apakah ada bukti yang mendukung hal ini? Jadi, beberapa pertanyaan kunci untuk berpikir kritis yang dapat kita gunakan. Saat kita ingin mengetahui apakah suatu klaim atau representasi itu sungguh benar. Ketika kita mencoba memvalidasi keakuratan informasi, apakah ada bukti yang mendukung argumen tersebut? Bukti apa, jika ada, yang disajikan untuk mendukung argumen tersebut dan apakah itu valid? Apakah X merupakan sumber yang kredibel? Apakah klaim atau argumen tersebut bias dan bias apa, jika ada, yang ada atau diungkapkan? Asumsi-asumsi apa saja yang dibuat? Asumsi adalah hal-hal yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti. Jadi, itulah masalahnya dan seringkali masalah pemikiran bersembunyi di balik asumsi. Jadi, kita ingin mengungkap semua asumsi. Saat Anda memvalidasi keakuratan informasi, kita ingin juga bertanya, apakah itu datang dari sudut pandang yang paling bijak? Masalah berpikir mengintai saat kita mengabaikan dampak dari sudut pandang, termasuk dari kita sendiri. Dan kita ingin mempertimbangkan apakah sudut pandang itu mungkin terlalu sempit, salah arah, atau bahkan tidak berkaitan. Seberapa kuat pertimbangan itu didukung oleh informasi yang relevan? Dan kita ingin menentukan informasi apa yang paling relevan. Pertanyaan apa yang harus kita ajukan berdasarkan informasi apa yang ada yang paling relevan? Dan kita ingin menguji ulang kesimpulan. Jadi ada dua kondisi yang diperlukan untuk berpikir kritis. Pertama, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran Anda pada penyajian fakta. Fakta yang baik, fakta yang kuat yang bisa mendukung Anda. Kondisi kedua adalah skeptisisme reflektif. Dan ini sesuatu yang diperkenalkan oleh John McPeak pada tahun 1981. Kondisi ini mengharuskan seseorang untuk mengetahui sesuatu tentang topik yang sedang ditinjau. Dan mampu mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berhubungan dengan topik tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pakai untuk melibatkan berpikir kritis dan skeptisisme reflektif. Ada 10 jenis pertanyaan yang bisa kita ajukan. Nomor 1, apakah ini fakta? Nomor 2, seberapa relevan informasi, klaim, atau alasan ini? Nomor 3, apakah pernyataan tersebut akurat secara faktual? Apakah sumbernya kredibel? Apakah klaim atau argumen ini ambigu? Asumsi-asumsi apa yang dibuat dan asumsi-asumsi apa yang dapat kita ungkap? Hal ini sangat penting. Apakah ada bias? Bias apa yang bisa kita deteksi? Apakah ada kesalahan logika? Apakah ada inkonsisten dalam alur penalaran? Dan seberapa kuatkah argumen atau klaim ini? Jadi kerangka kerja yang baik untuk analisis ketika kita menganalisis teks atau artikel atau karya yang diberikan kepada kita. Nomor 1, kita ingin mengidentifikasi alur pemikiran dalam teks. Argumen apa yang dibuat, sudut pandang apa yang dinyatakan. Kedua, kita ingin mengevaluasi secara kritis alur pemikirannya. Apakah mengandung proposisi atau alasan yang relevan, berkontribusi, dan memadai? Apakah itu mengandung perkembangan yang logis? Atau sebaliknya, apakah mengandung premis-premis yang salah atau mengandung pemikiran yang salah? Nomor 3, kita ingin mempertanyakan tampilan luarnya dan memeriksa asumsi atau agenda tersembunyinya. Apakah buktinya sesuai dengan yang terlihat? Mungkinkah ada penjelasan lain selain yang sudah jelas? Apakah semua informasi yang diperlukan telah diberikan atau mungkin ada rincian lain yang mengarah pada kesimpulan yang berbeda? Apakah ada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan diuntungkan jika kesimpulan diterima? Hal ini mengindikasikan adanya bias. Dan apakah ada asumsi atau agenda tersembunyi? Apakah bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya, tidak bias, dan tidak berkepentingan? Kita juga ingin mengidentifikasi bukti yang disajikan dan mengevaluasinya berdasarkan kriteria yang berlaku. Apa sumbernya? Sekali lagi, apakah ada bias? Dan berapa ukuran sampelnya? Misalnya, jika ini adalah artikel ilmiah atau penelitian, berapa ukuran sampelnya? Berapa banyak orang yang mereka teliti? Apakah ukuran sampel terlalu kecil untuk menarik kesimpulan? Dan kita harus waspada terhadap statistik yang diberikan, persentase yang digunakan, atau penggunaan kata, sebagian besar, atau kebanyakan. Seringkali ketika Anda melihat itu, Anda harus melihat data yang mereka gunakan. Apakah mereka membuat estimasi yang tak sesuai saat mereka memakai sebagian besar dan kebanyakan?
atau saat mereka memakai persentase tertentu. Apakah hal tersebut dapat diduplikasi secara matematis? Dan apakah kondisi pengumpulan datanya sudah sesuai atau tepat? Apakah ada bahasa emosional atau bahasa persuasif yang digunakan? Seringkali dalam berita, ketika mereka ingin menanamkan rasa takut pada Anda, mereka akan menggunakan musik yang menakutkan atau bahasa yang sangat persuasif. Jadi, itu hal lain yang bisa Anda waspadai. Kita ingin mengidentifikasi kesimpulan penulis. Apakah itu adil? Apakah itu valid? Apakah ada kekeliruan yang perlu diidentifikasi? Apakah ada kekurangan? Kurangnya bukti untuk mendukung kesimpulan? Atau kurangnya masuk akal? Kita ingin memutuskan apakah bukti yang diberikan mendukung kesimpulan ini. Jadi, mari kita bahas beberapa kesalahan logika yang umum. Argumen manusia jerami. Salah satu jenis kesalahan logika adalah argumen manusia jerami. Dalam kekeliruan ini, seseorang membuat pernyataan menyimpang, ekstrim, atau sama sekali tidak logis tentang topik tersebut. Sehingga mereka dapat menyerang pernyataan ini daripada masalah yang sebenarnya. Jadi mari kita lihat bagaimana hal ini dilakukan. Bentuk logikanya adalah orang satu mengklaim A. Orang kedua menyatakan kembali klaim orang satu dengan sepenuhnya salah mengartikannya. Cara yang dipalsukan, dan kemudian menyerang versi yang salah tersebut. Dan oleh karena itu mengatakan bahwa klaim A salah. Jadi contohnya adalah orang A mengatakan, "Saya pikir penting untuk menginvestasikan lebih banyak uang di sekolah negeri untuk meningkatkan sistem pendidikan." Atau bukan uang saja, saya pikir penting untuk berinvestasi lebih banyak di sekolah negeri untuk memperbaiki sistem pendidikan. Implikasinya, Anda tidak akan menginvestasikan uang. Tapi argumen manusia jerami, kata orang B. Jadi Anda mengatakan kita harus menggelontorkan uang tak terbatas ke sekolah-sekolah yang gagal tanpa pertanggungjawaban. Itu konyol. Yah, itu bukanlah seperti yang dikatakan orang pertama. Dalam contoh ini, orang B telah mendistorsi argumen asli orang A. Orang A tidak pernah menyebutkan menggelontorkan uang yang tak terbatas tanpa pertanggungjawaban. Argumen manusia jerami salah menggambarkan posisi orang A, memudahkan orang B untuk menyerang poin yang tidak pernah dibuat. Dan penting untuk dicatat bahwa membahas argumen yang sebenarnya, berinvestasi di sekolah negeri, akan mengarah pada diskusi yang lebih bermakna dan membangun. Ada banyak cara berbeda yang bisa kita lakukan untuk membahas masalah itu. Dan membuat sesuatu yang sama sekali tidak dikatakan, benar-benar melenceng hanya untuk menyerang itu. Karena Anda tidak ingin berurusan dengan argumen nyata itu terus-menerus. Itulah model argumen manusia jerami. Jadi bagaimana seharusnya kita menanggapi argumen manusia jerami ini? Kita harus menunjukkan, saya pikir yang pertama adalah cara terbaik untuk menanggapi argumen manusia jerami. Tunjukkan argumen manusia jerami itu. Jelaskan mengapa argumen mereka keliru. Dan bagaimana hal itu mengubah pendirian awal Anda. Anda bisa membuat mereka bertahan dengan meminta mereka untuk membenarkan mengapa mereka percaya bahwa sikap menyimpang yang mereka kemukakan adalah sama dengan yang Anda ajukan pada awalnya. Seringkali sangat berbeda. Jadi lawan Anda akan dipaksa untuk mengakui bahwa argumen mereka tidak valid. Atau mereka akan coba membenarkannya dengan memakai alasan yang lebih keliru, yang bisa Anda serang. Jadi, menurut saya itulah cara terbaik dan paling langsung untuk menghadapi argumen manusia jerami. Cara kedua yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengabaikan argumen manusia jerami. Anda bisa memilih untuk mengabaikan versi terdistorsi dari argumen Anda yang disampaikan lawan Anda. Dan terus mendukung posisi awal Anda. Atau ketiga, Anda dapat menerima argumen manusia jerami ketika mempertahankan pendirian Anda. Yang berarti alih-alih berargumen untuk mendukung pendirian awal Anda. Anda mulai mempertahankan versi yang menyimpang dari pendirian Anda seperti yang disajikan oleh lawan Anda. Namun perlu diingat bahwa semakin lama Anda menempuh jalan ini, sangat sulit untuk kembali ke argumen awal. Sungguh sulit. Lebih sulit daripada kembali dan menunjukkan sesat pikir lawan karena Anda sudah menerimanya pada titik itu. Jadi dengan mempertahankan argumen manusia jerami yang disajikan, Anda tampak menerimanya sebagai pendirian Anda sendiri. Jadi sangat sulit untuk kembali ke titik awal. Tapi ada beberapa keadaan ketika Anda mungkin harus melakukannya. Sesat pikir umum lainnya adalah penalaran memutar. Penalaran memutar juga dikenal sebagai mengemis pertanyaan. Terjadi ketika kesimpulan dari sebuah argumen sudah diasumsikan di salah satu premis. Pada dasarnya, argumen berputar-putar dengan satu kesimpulan menyatakan kembali salah satu premis dalam bentuk yang sedikit berbeda.
Jadi mari kita lihat sebuah contohnya. Penalaran memutar dianggap sebagai sesat pikir karena tidak menyajikan bukti atau alasan nyata untuk mendukung kesimpulan. Argumen ini bersifat memutar karena bergantung pada asumsi kebenaran dari apa yang ingin Anda buktikan. Jadi contohnya adalah, saya selalu benar karena saya tidak pernah membuat kesalahan. Kemudian, saya tidak pernah membuat kesalahan karena saya selalu benar. Anda akan benar-benar membutuhkan bukti nyata untuk mendukung itu. Atau Anda lebih baik dilayani jika ada bukti nyata untuk mendukung pernyataan itu. Bukan hanya menyatakannya dengan cara berbeda. Di sini orang tersebut menggunakan penalaran memutar untuk mendukung klaim bahwa dia selalu benar. Dan alasan kedua pernyataan tersebut pada dasarnya adalah sama. Tanpa bukti eksternal atau kriteria independen yang disediakan untuk mendukung pernyataan selalu benar. Inilah argumen memutar karena kesimpulannya bergantung pada asumsi bahwa orang tersebut selalu benar. Yang sebenarnya adalah klaim yang ingin mereka bangun. Jadi itulah mengapa ini bermasalah ketika Anda menghadapi hal semacam ini. Jadi bagaimana seharusnya kita menanggapi penalaran memutar? Pertama-tama, Anda bisa menunjukkan bahwa premis yang bermasalah dalam argumen mereka adalah setara dengan atau tergantung pada kesimpulan argumen mereka. Anda dapat menjelaskan mengapa jenis penalaran yang salah ini cacat. Anda dapat meminta orang yang membuat argumen untuk menjelaskan bagaimana premis yang bermasalah berbeda dengan kesimpulan atau bagaimana itu berdiri atas pemikiran sendiri. Anda dapat meminta orang yang membuat argumen untuk memberikan bukti terpisah bahwa premis bermasalah mereka benar tanpa bergantung pada kesimpulan argumen tersebut. Saya rasa itu adalah cara terbaik untuk menangani penalaran memutar. Anda benar-benar perlu mendesak orang tersebut dan mengatakan, apa yang Anda miliki untuk mendukung hal ini selain hanya menyatakan ulang saja. Sesat pikir berikutnya adalah serangan ad hominem. Serang orangnya, disebut juga serang orangnya. Kritik ad hominem ditemukan ketika alih-alih mengkritik argumen atau gagasan orang yang Anda ajak bicara, Anda justru mengkritik orangnya dan demikianlah Anda mengklaim bahwa Anda juga mengkritik argumen mereka. Kritik ad hominem tidaklah selalu keliru, tapi sering kali salah. Itu tidak akan keliru jika tabiat atau tindakan orang yang membuat argumen secara langsung terkait dengan masalah tersebut. Hanya dengan itu, argumennya bisa valid, kecuali tabiat atau tindakan orang yang membuat argumen secara langsung terkait dengan masalah ini. Maka mengkritik orangnya dan bukan ide-idenya adalah sebuah kekeliruan. Itu benar-benar hal yang tidak adil untuk dilakukan. Sungguh, Anda tidak sedang berdiri di tanah yang adil ketika Anda melakukan itu. Anda semacam sedang curang, begitulah cara saya melihatnya. Anda tidak benar-benar membahas argumennya, Anda hanya mengkritik orangnya. Taktik ini sering digunakan untuk melemahkan lawan tanpa terlibat dalam masalah yang sedang dibahas. Ini juga digunakan sebagai taktik pengalihan. Kita sering melihat ini dalam kampanye politik. Alih-alih membahas pemaparan kebijakan dari kandidat saingan, yang ada malah fokus pada rumor tentang kehidupan pribadi mereka. Sudah berapa kali kita melihat hal ini, terutama dengan kandidat politik yang sangat baru, orang-orang yang baru saja menjabat. Anda tahu, sangat sering mereka ingin menyerang orang tersebut. Mereka tidak ingin berurusan dengan ide-ide. Mereka hanya ingin menyerang pihak lain karena pihak lain ini salah karena mereka orang jahat. Atau mereka tidak melaporkan pajak, atau mereka tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu. Jadi, seringkali Anda akan mendapati hal ini dalam politik. Tapi sayangnya, kita juga melihatnya dalam sains. Mempertanyakan kredensial seorang ilmuwan. Meremehkan penelitian ilmuwan tentang efek samping akibat vaksin, misalnya. Dengan mengatakan bahwa mereka bukan ilmuwan sungguhan, gantinya membahas datanya. Salah satu hal yang selalu saya temukan, atau yang menurut saya bermasalah ketika saya berurusan dengan diskusi masalah vaksin dan COVID-19 dengan orang-orang adalah, mereka selalu ingin menunjuk ke penelitian standar emas percobaan ganda. Tetapi ada banyak data valid yang telah dikumpulkan secara klinis, yang mereka abaikan begitu saja karena ini bukan studi percobaan ganda. Beberapa data ini cukup valid dalam cara pengumpulannya yang tidak akan Anda dapatkan dalam studi percobaan ganda, jadi ini layak untuk diperiksa. Jadi,
Itu adalah cara lain serangan ad hominem digunakan. Jadi bagaimana kita melawan argumen ad hominem? Pertama, tunjukkan ketidakrelevanan serangan. Tunjukkan bahwa serangan pribadi tidak ada hubungannya dengan diskusi yang sedang berlangsung. Dan dengan menyebut lawan Anda pada alasan mereka yang keliru, Anda mungkin akan menyerang dan meminta lawan untuk menjelaskan mengapa serangan pribadi mereka relevan dengan diskusi ini. Anda dapat menanggapi serangan secara langsung. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin menanggapi serangan ad hominem, bahkan jika itu keliru. Jika hal tersebut dapat mempengaruhi hasil diskusi dengan cara tertentu, atau Anda dapat mengabaikan serangan tersebut, teruskan diskusi sambil menolak untuk terlibat dengan serangan pribadi yang dibuat lawan Anda. Atau Anda dapat melakukan variasi lain dari itu, yaitu mengakui serangan tersebut dan melanjutkan diskusi. Ini seperti mengabaikan serangan ad hominem, kecuali Anda terlebih dahulu mengakui serangan tersebut secara eksplisit sebelum melanjutkan diskusi. Saya pikir cara pertama mungkin adalah cara terbaik dan paling langsung, dengan menunjukkan ketidakrelevanan serangan itu. Tunjukkan bahwa serangan pribadi tersebut tidak ada hubungannya dengan diskusi, dan kemudian minta mereka untuk menjelaskan mengapa mereka pikir itu relevan dengan diskusi. Non sequitur. Non sequitur adalah pernyataan atau kesimpulan yang tidak mengikuti secara logis dari premis atau bukti. Non sequitur adalah bahasa Latin yang berarti tidak mengikuti. Jadi, kita melihat hal ini dari waktu ke waktu. Mereka sebenarnya agak lucu ketika saya melihatnya. Jadi, inilah contoh non sequitur. Semua burung bisa terbang. Premis nomor 1, semua burung bisa terbang. Premis nomor 2, penguin adalah burung. Kesimpulan, oleh karena itu penguin bisa menyulap. Benar-benar di luar batas. Tidak ada hubungannya dengan premis-premis yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, di sini kesimpulan tentang penguin yang menyulap adalah non sequitur karena itu tidak mengikuti secara logis dari premis-premis sebelumnya. Meskipun premis-premisnya berbicara tentang burung dan penguin, kesimpulannya menyajikan ide yang tak berhubungan dan tak terduga, yaitu menyulap, yang tidak memiliki dasar logis dalam premis-premis yang diberikan. Berikut ini contoh lainnya. Semua kucing memiliki bulu. Oleh karena itu, besok akan turun hujan. Ini tidak masuk akal. Jadi dalam contoh ini, kesimpulan tentang cuaca, bahwa besok akan turun hujan, tidak secara logis mengikuti premis tentang kucing yang memiliki bulu. Kedua pernyataan tersebut tidak berhubungan, sehingga menjadi non sequitur. Non sequitur bisa jadi disengaja untuk efek komedi. Tapi dalam penalaran logis dan argumentasi, ini melemahkan koherensi dan validitas argumen keseluruhan. Itu benar-benar mengurangi argumen yang sebenarnya dapat dibuat di sana. Jadi bagaimana seharusnya kita menanggapi non sequitur? Mengklarifikasi dan mengalihkan. Tunjukkan dengan sopan bahwa kurangnya hubungan antara pernyataan. Mintalah klarifikasi untuk memahami bagaimana kedua hal tersebut terkait. Mengarahkan percakapan kembali ke topik atau argumen awal adalah kemungkinan lain. Anda bisa mengatakan, misalnya, saya mengerti maksud Anda tentang apapun hal non sequitur itu. Tapi saya tidak yakin bagaimana hal itu berhubungan dengan diskusi kita tentang topik awal. Bisakah Anda membantu saya memahami hubungannya? Ini benar-benar membuat mereka tersorot dan memaksa mereka untuk berpikir, dan memaksa mereka untuk memberikan jawaban. Jawabannya bisa baik atau tidak, tapi ini menyoroti dan memaksa mereka berpikir dan menghasilkan sesuatu. Jadi, bagaimana, sekali lagi, cara lain untuk menanggapi pernyataan yang tidak nyambung? Kita bisa meminta penjelasan lebih lanjut untuk lompatan logika. Kita bisa mendorong orang tersebut untuk memberikan lebih banyak konteks atau menjembatani kesenjangan di antara pernyataannya. Contohnya, saya kesulitan melihat bagaimana non sequitur mengikuti apa yang sedang kita diskusikan. Bisakah Anda membantu saya memahami hubungannya atau memberikan lebih banyak konteks? Dan Anda bisa fokus pada argumen asli, memperkuat pentingnya menangani argumen asli, dan mendorong untuk kembali ke poin-poin utama diskusi. Sebagai contoh, saya rasa penting bagi kita untuk tetap fokus pada isu utama yang sedang kita diskusikan. Mari kita kembali ke poin awal dan mengeksplorasinya lebih jauh. Kekeliruan generalisasi dini. Kita membuat generalisasi dini saat kita menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tidak cukup atau ukuran sampel yang kecil.
Misalkan, kita bertemu 3 orang New York yang kasar dan menyimpulkan bahwa semua orang New York kasar. Dalam hal ini, kita membuat pernyataan luas berdasarkan pertemuan yang terbatas dan ukuran sampel yang sangat kecil. Dan ini memang benar, banyak orang beranggapan bahwa warga New York itu kasar. Dan saya tidak pernah seperti itu pada orang-orang di New York. Anda tahu, saya berpraktik hukum di New York selama 19 tahun, saya dan rekan-rekan saya. Kami biasa naik kereta bawah tanah menuju ke pengadilan. Dan Anda bisa melihat para turis. Mereka berada di kereta bawah tanah dan mereka punya peta. Dan mereka mencoba mencari tahu, seperti Magellan mencoba mencari tahu kemana mereka akan pergi. Dan kami tersenyum dan berkata kepada mereka, mau kemana Anda? Kalian ingin lihat apa hari ini? Bagaimana kami bisa membantu Anda sampai di sana lebih cepat dan efisien? Banyak dari kami yang melakukan itu. Banyak orang New York yang saya lihat seperti itu. Sangat sedikit yang kasar. Tapi entah bagaimana, warga New York memiliki reputasi buruk. Bahwa kami memperlakukan orang dengan buruk di kereta bawah tanah atau tempat lain. Atau mereka menghalangi jalan dan kami sedang terburu-buru. Tidak, itu bukan pengalaman yang saya alami saat berpraktik hukum di New York selama hampir 20 tahun. Kami sangat membantu para turis. Jadi bagaimana kita menghadapi kekeliruan generalisasi dini? Tunjukkan generalisasi dini tersebut. Identifikasi dengan jelas generalisasi yang dibuat. Ungkapkan keprihatinan Anda tentang kesimpulan yang diambil dari bukti yang terbatas atau tidak memadai. Misalnya, Anda bisa mengatakan, sepertinya Anda membuat generalisasi berdasarkan sampel yang kecil. Bisakah kita mempertimbangkan pandangan yang lebih komprehensif tentang situasi ini? Dan mintalah contoh-contoh yang spesifik. Mintalah contoh spesifik atau bukti yang mendukung generalisasi. Mendorong orang tersebut untuk memberikan lebih banyak detail untuk mendukung klaim mereka. Contoh, saya ingin mendengar lebih banyak contoh atau detail yang membawa Anda pada kesimpulan tersebut. Itu akan membantu saya lebih memahami posisi atau perspektif Anda. Cukup sering, mereka mungkin tidak dapat memberikan satu contoh pun. Mereka ingin mengatakan sesuatu tentang sesuatu dan mereka akan membuat satu contoh kecil dari hal itu. Tapi ketika Anda menekan mereka lebih jauh, mereka tidak punya banyak contoh lagi. Mereka hanya ingin mengeluh tentang satu hal itu dan membuat generalisasi dari satu hal itu dan membuat perspektif yang lebih luas. Jadi ini adalah cara yang baik untuk menghadapi kekeliruan generalisasi dini yang saya temukan. Anda dapat memberikan contoh tandingan. Anda dapat menawarkan contoh tandingan yang menggambarkan keragaman atau pengecualian terhadap generalisasi. Menyoroti contoh-contoh ketika generalisasi tidak berlaku. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, meskipun saya mengerti maksud Anda, ada kasus-kasus di mana contoh tandingannya bertentangan dengan generalisasi tersebut. Penting untuk mempertimbangkan berbagai solusi. Itu akan menyebabkan mereka untuk mungkin berpikir sedikit lebih dalam mengenai hal tersebut. Dan menyebabkan mereka melihat bahwa mereka mungkin membuat generalisasi dini. Anda bisa menyoroti keragaman atau variabilitas. Tekankan bahwa keragaman atau variabilitas dalam kelompok atau situasi sedang digeneralisasi. Tunjukkan bahwa pengalaman atau kejadian individu mungkin berbeda. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan bahwa penting untuk mengakui keragaman dalam kelompok atau situasi. Membuat generalisasi bisa jadi mengabaikan variasi yang ada. Jadi, itu adalah cara yang baik untuk menanganinya. Membuat generalisasi bukanlah sesuatu yang ingin kita lakukan pada ukuran sampel yang kecil. Kita ingin membuat generalisasi atas bukti yang baik. Ini adalah sesuatu di mana Anda dapat membuat generalisasi yang adil. Jadi, apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak, Saudari Eva, untuk presentasi tentang keterampilan berpikir kritis. Dan bagi Anda yang menonton secara online, jika Anda masuk ke situs web kami, villagesda.org. Di halaman untuk Pekan Kebebasan Beragama, kami telah memasang presentasi Anda di sana. Jadi orang-orang dapat mengunduhnya gratis dan mereka dapat membawa pulang contoh-contoh berpikir kritis. Dan bagaimana menanggapi dengan bijaksana ketika kita mendengar asumsi atau pernyataan yang salah yang datang kepada kita. Selama pandemi, ini menjadi topik yang sangat penting, berpikir kritis. Dan saya mengembangkan set berpikir kritis saya sendiri, sangat mirip dengan apa yang Anda bagikan malam ini. Bila saya melihat seseorang di media, saya tanyakan diri saya sendiri 4 pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah sumber ini pernah berbohong kepada saya di masa lalu?
Sangat penting. Oke, jika ya, jika tidak, yang mana jarang terjadi. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang ini dibayar untuk mengatakan apa yang mereka katakan? Juga sangat penting, menunjukkan bias. Menunjukkan bias. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang ini akan dipecat jika mereka mengatakan hal lain selain yang itu? Itu pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan keempat adalah apa yang orang ini pertaruhkan atau korbankan untuk berbagi info yang mereka katakan sekarang? Itu sangat penting. Karena itu, jika Anda menanyakan itu, jika Anda melihat dokter yang Anda lihat di media, beberapa telah dijelek-jelekkan atau dilarang. Mereka mempertaruhkan banyak para dokter ini yang tampil membawa kebenaran. Dr. Peter McCullough, Dr. Tenpenny, Dr. Batar, Anda tahu, mereka mempertaruhkan banyak hal. Mereka disebut, saya percaya, selusin disinformasi pada awalnya, dan mereka mengambil banyak risiko. Mereka mendapat banyak kritik, beberapa kehilangan pekerjaan dan karir. Pada kasus Dr. Peter McCullough, dia seorang dokter ternama yang menulis dan meneliti. Dia memiliki karir yang cemerlang dan penelitian yang luar biasa yang telah dia lakukan. Dan mereka memecatnya, mereka menggugatnya. Banyak dokter yang benar-benar menderita untuk menyampaikan kebenaran dan untuk mendiskusikan pengobatan alternatif dari apa yang diceritakan. Dipersembahkan oleh Pfizer. Berapa kali kita melihatnya di CNN? Hal itu menunjukkan adanya bias di sana. Dan saya menyadari sebagai orang Kristen bahwa jika saya mengajukan semua pertanyaan ini tentang Yesus Kristus, dia lulus dalam setiap ujian ini. Dia tidak pernah berbohong kepada saya. Dia tidak dibayar untuk mengatakan apa yang dia lakukan. Dia mempertaruhkan segalanya untuk saya, dan dia mati atas apa yang dia katakan. Jadi saya menyadari bahwa Yesus melewati semua ujian ini dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sumber informasi duniawi. Jadi kami ingin mengundang orang-orang untuk mengunduh presentasi ini. Dan mungkin menggunakannya di rumah atau ingin belajar lebih banyak tentang berpikir kritis. Ini materi yang luar biasa. Tapi saya ingin bertanya Saudari Tompkins. Bagi mereka yang membesarkan anak-anak, apakah Anda punya kiat-kiat yang berguna tentang bagaimana memupuk keterampilan berpikir kritis di antara anak-anak? Menurut saya, dengan anak-anak, Anda tahu, ada begitu banyak permainan yang bisa Anda mainkan untuk memicu. Untuk membuat mereka berpikir lebih dalam tentang hal yang diberitahu, yang diperlihatkan atau yang sedang mereka baca. Dan anak-anak memiliki keingintahuan yang alami untuk berbagai hal. Sangat mudah untuk memicu mereka dan membiarkan mereka melakukannya, karena mereka akan melakukannya. Mereka akan membuat semua jenis skenario di kepala mereka. Oh ya, saya tidak berpikir tentang. Maka itu adalah cara untuk mendorong pemikiran kritis, saya pikir. Cara ayah saya mendorong pemikiran kritis dengan saya. Kami selalu diajari untuk mempertanyakan wewenang. Anda tahu, jangan menerima apa yang dikatakan padamu begitu saja. Pikirkanlah, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu mereka benar? Apakah menurutmu mungkin mereka tidak benar? Jadi saya diajarkan sejak kecil untuk mempertanyakan otoritas, mempertanyakan hal diberitahu pada saya. Dan tidak hanya menerimanya, benar-benar berpikir untuk diri sendiri. Dan keterampilan itu sangat penting saat ini. Hanya sedikit orang yang memilikinya, tapi sangat mudah ditanamkan pada anak-anak karena mereka suka berpikir. Anak-anak suka berpikir, mereka ingin membuat skenario alternatif. Dan itu bisa menjadi sebuah permainan, dan mereka menyukai permainan. Saya pikir itulah cara untuk melakukannya, membuat permainan dari itu, membuat mereka memikirkan hal-hal lain. Apalagi yang bisa menjelaskan hal ini? Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Di mana lagi kamu pernah melihat ini sebelumnya? Atau pernahkah kamu melihatnya? Anda bisa mengajukan pertanyaan seperti itu dan mereka suka membuat permainan. Saya pikir itu akan sangat membantu mereka. Dan itu akan mendorong mereka untuk menjadi orang dewasa yang berpikir kritis, yang sangat kita butuhkan. Seringkali anak-anak ini di ponsel mereka tidak berpikir. Mereka hanya menerima informasi. Dan itu bahkan bukan informasi, dan sebagian besar adalah kebodohan, jujur saja. Banyak hal di media sosial hanyalah kebodohan. Jadi, mengajar mereka di usia muda, mereka akan membawanya ke masa remaja mereka. Kemudian mereka akan membawanya ke masa kuliah mereka, dan kemudian sebagai orang dewasa muda. Dan tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak menerima begitu saja. Saya berbicara dengan seorang teman beberapa hari lalu, dan dia tanya, mengapa orang menerima begitu saja? Kapan itu terjadi? Menurutmu mengapa hal itu terjadi? Dan saya pikir itu bisa saja dimulai pada tahun 50-an ketika TV muncul. Anda tahu, ketika ada TV di setiap rumah tangga, orang hanya terpaku pada TV dan benar-benar tidak bertanya tentang hal itu. Mereka juga mempercayai dokter seperti Tuhan. Saya punya nenek yang adalah seorang perawat terdaftar dan dia tidak menyukai dokter karena dia melihat mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebagai seorang perawat, dia benar-benar tidak mempercayai para dokter. Tapi pasien tidak.
Pasien menganggap dokter seolah-olah mereka adalah Tuhan. Banyak orang yang masih melakukannya, padahal mereka bisa berpikir, "Yah, bagaimana lagi saya bisa mengatasi masalah kesehatan yang saya alami ini? Apakah ada cara lain?" Sebagaimana para dokter yang telah dikritik secara tidak adil, Anda tahu. Mereka dari sejak awal, kita melihat obat lain yang telah kita gunakan sebelumnya. Anda tahu, mungkin menggunakan kembali. Dr. Stella Emanuel, dia melihat itu dari awal. Bagaimana kita menggunakan kembali obat-obatan ini yang kita tahu telah bekerja untuk hal-hal lain? Sudah diketahui bahkan sebelum NIH mengetahui bahwa hidroksiklorokuin digunakan untuk SARS-2. Dan mereka tahu itu pengobatan yang efektif untuk itu dan mereka menguburnya. Jadi satu hal yang saya dapati sangat membantu dalam pengalaman hidup saya adalah saya selalu ingin membaca dokumen sumbernya. Jadi jika seseorang berkata, "Oh, itu pandangan Marxis kultural atau pandangan nasionalis Kristen," saya ingin membaca buku aslinya, ide-ide aslinya untuk diri saya sendiri. Karena seringkali orang salah mengartikannya untuk argumen yang mereka buat. Dan jika saya ingin tahu apa yang dikatakan Karl Marx atau apa yang Yesus Kristus katakan, atau jika saya ingin tahu apa yang tokoh-tokoh sejarah ini katakan, saya ingin membaca sendiri kata-kata aslinya. Kemudian saya bisa menarik kesimpulan saya sendiri tanpa disaring melalui bias dan prasangka orang lain. Dan argumen yang mereka inginkan agar saya menerimanya. Jadi, dalam bacaan saya sebagai seorang misionaris dan peran saya dengan misi barisan depan Advent, saya membaca berbagai macam literatur non-Kristen karena saya ingin tahu dari mana seseorang berasal. Karena seringkali mereka berurusan dengan masalah nyata dari perspektif non-Alkitabiah. Dan terkadang orang-orang dari perspektif sekuler, mereka mencoba dengan niat terbaik untuk memperbaiki masalah. Tanpa menyadari bahwa satu-satunya solusi datang saat kita bersatu dalam Yesus Kristus. Dan berkata, apa kehendak Allah untuk situasi seperti ini? Jadi, saya mengucapkan terima kasih, Saudari Tompkins, atas presentasi Anda malam ini. Kami ingin ingatkan semua yang menonton bahwa Anda dapat mengunduh presentasi ini dari website Gereja Village. Dan presentasi Anda untuk besok yang adalah CBDC, Bank Pusat Mata Uang Digital, bagaimana itu bekerja. Dan dampak langsungnya terhadap kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani. Presentasi itu sangat rinci, ini adalah presentasi teknis. Sudah ada di situs website dan kami mendorong orang-orang untuk mengunduhnya dan membacanya sendiri. Ini materi yang berharga untuk membantu bersiap menghadapi apa yang kita ketahui. Sebagai permulaan dari tanda binatang dan aturan dilarang membeli dan menjual dari Wahyu pasal 13. Ya. Jadi, Saudari Tompkins, senang sekali bisa bersama kami malam ini dan kami menantikan presentasi Anda besok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dengan senang hati.